Shalom, saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, khususnya komunitas PDKK Emmanuel Santo Yakobus Citraland, Surabaya. Sebelum saya memberikan renungan, mari kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur di hadapan-Mu atas karunia dan rahmat yang senantiasa Kau berikan kepada kami komunitas PDKK Emmanuel Santo Yakobus Citraland Surabaya ini. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi tentang pengalaman iman kami, bagaimana kami membangun hidup rohani kami di atas sebuah batu, sehingga komunitas kami menjadi komunitas yang kokoh dan diberkati oleh Engkau sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, sebelum saya memberikan renungan khususnya untuk edisi khusus ulang tahun ke-20 PDKK kita, saya ingin mengutip dari Injil Matius bab 7 ayat 24. Mari kita simak bersama-sama. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, pada renungan ini saya ingin memberikan 3 kata kunci. Yang pertama adalah kata dibersihkan. Ingat, dicatat. Dibersihkan. Selama ini, selama 20 tahun, kita itu sudah mempunyai niat dan usaha untuk hidup yang baik. Kalau saudara-saudari tidak mempunyai niat untuk hidup yang baik, ngapain? Repot-repot ikut persekutuan doa tiap Kamis malam. Kan kalau nggak mau hidup baik, lebih baik tinggal di rumah aja, santai. Tapi karena niat di dalam diri kita ingin hidup baik, maka kita mengorbankan waktu kita. Kita tekun untuk bergabung dalam persekutuan doa. Hidup baik ini sangat penting. Kenapa? Karena kita ingin mempunyai pengalaman untuk dikasihi, pengalaman tidak dibenci, pengalaman tidak ditolak. Karena kita memang ingin menjadi orang yang baik. Dan menjadi orang yang baik kan tidak langsung, ada prosesnya, ada dinamikanya. Maka kata dibersihkan ini sangat penting. Kadang sifat kita yang tidak baik ini mengganggu kita, karakter kita yang tidak baik juga menjadi penghalang bagi kita. Maka proses pertama yaitu dibersihkan, kita ingin hidup baik. Lalu yang kedua adalah hidup benar. Coba saudara-saudari bisa bayangkan 20 tahun bro, 20 tahun kita mengundang, ada banyak pewarta, ada pastor, suster, pewarta awam, bahkan nuskop untuk datang di persekutuan doa kita ini. Udah berapa tema yang diberikan kepada kita, dan saya yakin saudara-saudari pasti ada satu tema yang pernah mengubah hidupmu. Atau saya juga sangat percaya mungkin semua tema yang diberikan selama 20 tahun ini di persekutuan doa ini semuanya sudah mengubah hidupmu, sehingga kamu setiap hari Kamis pokoknya aku rindu, pokoknya aku harus datang, aku harus bergabung, tidak hanya mau ketemu teman-teman, karena ada tema-tema yang menarik yang ditawarkan, dan tema-tema itu benar-benar mengubah hidup kita.
Lalu yang berikutnya adalah hidup kudus. Hidup kudus. Dan itu adalah panggilan dari setiap orang Kristen. Kamu paus, kamu uskup, kamu romo, suster, bruder, frater, awam, kamu kaya, kamu miskin, kamu muda, kamu tua, kamu sakit-sakitan atau kamu sehat. Panggilan kita sama, yaitu panggilan untuk mencapai yang namanya kekudusan. Inilah yang disebut dengan hidup kudus. Maka ini adalah poin di mana kita dibersihkan. Lalu poin yang kedua yang saya tawarkan adalah kita diterangi. Dan kita diterangi oleh sabda Tuhan. Kita diterangi oleh firman. Dan dikatakan dengan sangat jelas di dalam Yohanes 17 ayat 17. Tuhan Yesus berdoa di hadapan Bapa supaya murid-muridnya menjadi kudus dan hidup di dalam kebenaran. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Itulah sebabnya tadi saya mengutip dari Matius 7 ayat 24. Karena dikatakan di sana dengan sangat jelas. Dikatakan dengan sangat jelas, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melaksanakannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas sebuah batu. Nah ini, pertama-tama yang ingin kita rasakan adalah bagaimana kita mempunyai penerangan tadi, penerangan yang dibawa oleh orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menerangi kita semua. Dan saya yakin tema-tema selama ini benar-benar mengubah hidup saudara-saudari. Lalu kemudian yang kata ketiga adalah disatukan. Wow, haleluya, puji Tuhan. Kita sekarang mempunyai komunitas yang sangat solid. Dan saya yakin PDKK Emmanuel Santo Yakobus Citraland sekarang ini menjadi komunitas persekutuan doa yang sangat luar biasa. 20 tahun adalah masa yang tidak singkat, di mana kita selama 20 tahun ini bersama-sama membangun komunitas ini. Dan sekarang lihatlah bangunan rohani dari komunitas ini menjadi semakin kuat. Nah sekarang impian kita adalah bagaimana kita menjadikan komunitas ini menjadi komunitas yang dirindukan oleh setiap orang. Jadi sekarang kita rubah. Kita datang ke persekutuan doa tidak hanya mau bahwa kita mau berjumpa dengan saudara-saudari kita, atau kita tidak hanya mau mendengarkan pewartaan dari orang-orang yang mungkin punya karisma pewartaan dan luar biasa pewartaannya, tapi saya ingin lebih daripada itu. Saudara-saudari mempunyai kerinduan karena komunitasmu adalah komunitas yang benar-benar dirindukan. Apa yang membuat komunitasmu itu menjadi komunitas yang dirindukan? Komunitasmu dirindukan karena di tempat inilah kita mendapatkan kesegaran dan pembaruan hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Maka saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, pada kesempatan ini, pada hari yang khusus ini, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 untuk PDKK Emmanuel Santo Yakobus Citraland. Dan saya yakin Tuhan akan membuat setiap pribadi yang ada di komunitas ini menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang bisa diandalkan. Mari kita berdoa dan terimalah berkat dari saya, Romo Petrus Santos SCY,
dari St. Jerome Paris, Tin Shui Wai, Hong Kong. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur di hadapan-Mu atas hari ulang tahun komunitas kami PDKK Immanuel Santo Yakobus Citraland Surabaya ini yang ke-20. Kami selama 20 tahun ini telah dibersihkan untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang benar, dan pribadi yang suci. Dan kami juga siap diterangi oleh sabda-Mu setiap saat. Dan sekarang kami bersyukur karena komunitas kami menjadi komunitas yang benar-benar solid. Kami saling mencintai satu sama lain. Dan mimpi kami sekarang adalah bagaimana membuat komunitas kami ini menjadi komunitas yang dirindukan. Dan kami berjanji di hadapan-Mu ya Tuhan, semoga di mana saja kami berada, kami menjadi murid-murid-Mu yang bisa dihandapkan. Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.